Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video kali ini, Abdikos akan membahas hal yang sampai sekarang masih menjadi misteri di Cooling Game, yaitu siapa game master di permainan saling bunuh ini. Tengen sendiri pernah mengatakan kalau Kenjaku bukan game master di Cooling Game, walaupun dia adalah pemicunya. Jadi membunuh Kenjaku tidak akan menghentikan Cooling Game, sementara Kogane yang menempel di setiap player Cooling Game juga bukan game master. Dia hanya admin yang menghubungkan pemain dengan Cooling Game. Jadi siapa game masternya? Berikut teori dari Abdikos. Teori ini Abdikos urutkan dari yang paling lemah sampai yang paling kuat sebagai kandidat sebagai game master di Cooling Game. Supaya lebih mudah, Abdikos berikan persentase seberapa besar karakter yang Abdikos sebutkan sebagai game master sesungguhnya di Cooling Game. Yuk langsung aja berikut list karakter yang Abdikos curigai sebagai game master di Cooling Game. Check it bro. Karakter pertama, Kenjaku, persentase 15%. Yap, walaupun sudah dijelaskan sendiri oleh Tengen kalau Kenjaku bukan game master, atau lebih tepatnya tidak bisa menjadi game master, tapi di chapter 206 Kenjaku sendiri yang bilang kalau Yuki dan Choso terlalu mempercayai Tengen, padahal Tengen sendiri menyimpan kebohongan yang sangat penting untuk mereka. Yap, bagaimana kalau selama ini Tengen berbohong mengenai Kenjaku bukanlah game master. Jadi Kenjaku ini seperti Kayaba Akihiko di Sword Art Online, yaitu pencipta sekaligus game master dari permainan yang dia ciptakan. Kenjaku menyamar sebagai pemain untuk merahasiakan identitasnya sebagai game master, layaknya Kayaba Akihiko. Jadi menghentikan Kenjaku juga akan menghentikan Cooling Game. Yap, walaupun teori ini bisa saja terjadi, tapi persentase sangat kecil, yaitu hanya 15%. Jadi masih lebih besar kemungkinan kalau Kenjaku bukanlah game master, karena Cooling Game adalah sesuatu yang luar biasa karena bisa melibatkan penyihir super kuat dari berbagai generasi, termasuk Sukuna dan Kenjaku itu sendiri. Karakter kedua, Kasumi Miwa, persentase 15%. Yap, teman-teman tidak salah dengar, Kasumi Miwa juga Abdikos masukkan sebagai kandidat game master di Cooling Game ini. Itu karena kemunculan misterius Miwa di koloni Sendai. Yap, bagaimana bisa Miwa seorang murid Jujutsu yang sangat lemah, yang bahkan kemampuan berpedang terbaiknya tidak bisa menggores Kenjaku dengan tangan kosong, bisa berada di koloni paling brutal di Cooling Game, yaitu koloni Sendai. Yap, harusnya karakter seperti Miwa tidak berada di koloni manapun, karena dia akan dengan mudah dibantai oleh pemain lain yang lebih kuat. Lah ini Miwa malah berada di koloni Sendai, yang mana ada Druf, Lakdawala, dan Kuro Urushi yang tidak segan-segan membantai pemain lainnya, bahkan membantai non-player. Yap, harusnya kalau Miwa beneran lemah, dia sejak awal sudah ikut terbantai bersama dengan para penyihir yang dibantai oleh 4 pilar deadlock koloni Sendai. Namun kenyataannya sampai koloni Sendai berakhir, Miwa masih selamat dan gerak-gerik dia terlihat mencurigakan karena tanpa dialog dan sama seperti Kenjaku. Walaupun ada kemungkinan Miwa adalah game master di Cooling Game, tapi persentase sangat kecil, yaitu 15%. Itu karena sulit sekali menjelaskan apa motif Miwa sebagai game master di Cooling Game. Apakah untuk membalas dendam atas kematian Kokichi Muta yang dicap sebagai pengkhianat, atau ada motif lain? Abdikos sama sekali tidak bisa memikirkannya. Karakter ketiga, Yorozu, persentase 20%. Yap, Yorozu adalah penyihir yang kenal baik dengan Sukuna dan kroni-kroninya karena dia berasal dari 1000 tahun yang lalu. Walaupun motif kebangkitan Yorozu sudah kita ketahui, yaitu dia ingin menuntaskan cinta sepihaknya pada Sukuna, tapi ada satu panel menarik saat pertama kali Yorozu dibangkitkan. Yap, saat itu Kenjaku mengaktifkan idol transfiguration Mahito pada barir Tengen, tapi yang muncul di langit malah tanda kutukan di dahi Sumiki, dimana sesaat kemudian penyihir yang ada di dalam tubuh Sumiki, yaitu Yorozu, langsung bangun dari tidur panjangnya. Jadi ini semacam Kenjaku membangkitkan Yorozu agar Yorozu segera memulai Cooling Game. Selain itu, teknik kutukan Yorozu adalah construction, dimana dia mampu membuat benda apapun dengan teknik kutukannya kecuali benda terkutuk kelas spesial. Dan ini sangat mungkin dengan kemampuan Yorozu, dia mampu menciptakan arena Cooling Game. Namun meski begitu, persentase Yorozu sebagai game master tetap sangat kecil, yaitu hanya 20%, karena bisa saja tanda kutukan Sumiki yang muncul di langit saat dimulainya Cooling Game adalah tanda terbatas yang bisa digambar GG Akutami untuk menunjukkan kalau para penyihir
yang sudah ditandai Kenjaku harus bangkit semua, dan kebetulan yang ditunjukkan Gege Akutami cuman tanda kutukan Yorozu Sumiki. Jadi sebenarnya penyihir-penyihir yang lain juga punya tanda seperti ini, tapi tidak digambar oleh Gege Akutami. Selain itu, melihat pertarungan Yorozu dan Sukuna, Abdikos tidak merasa yakin kalau Yorozu kuat untuk menciptakan seluruh arena cooling game, karena arena tersebut sangat luas yang mencakup seluruh Jepang kecuali Hokkaido. Karakter keempat, Shoko Ieri, persentase 55%. Masih ingat dengan perkataan Utahime kalau setidaknya ada 2 pengkhianat yang memberitahukan informasi rahasia Jujutsu pada Mahito dan Kenjaku. Dan kita sudah tahu kalau satu pengkhianat tersebut adalah Kokichi Muta alias Mekamaru, yang memang terpaksa berkhianat karena ingin tubuhnya disembuhkan Mahito. Dan ya, sampai sekarang kita tidak tahu siapa pengkhianat yang kedua. Namun teori Abdikos hanya mengarah pada satu orang, yaitu Shoko Ieri. Karena sejak awal gerak-gerik Shoko Ieri sangat mencurigakan. Mulai dari dia langsung menelpon Gojo saat menemukan Geto, seakan-akan Shoko ingin Geto segera dibunuh agar tubuhnya bisa diambil alih Kenjaku. Juga gerak-gerik dia di arc Yuta Okotsu, di mana dia terlihat tidak begitu tertarik ikut menangani teror Hyakiyako yang dilancarkan Geto Suguru, karena memang Shoko Ieri ingin Geto gagal dan mati demi tubuhnya bisa diambil alih Kenjaku. Kemudian fakta Shoko Ieri adalah karakter yang menangani mayat-mayat korban Jujutsu. Memang benar ada pernyataan kalau Gojo teledor tidak mengkremasi alias membakar mayat Geto agar tubuhnya tidak dimanfaatkan orang lain. Namun bagaimana jika yang merekomendasikan Gojo agar tidak mengkremasi mayat Geto adalah Shoko Ieri? Mengingat Gojo, Geto, dan Shoko adalah teman dekat di SMK Jujutsu. Selain itu, tidak ada jaminan kalau Gojo tahu tentang sosok Kenjaku. Jadi ketika Shoko Ieri merekomendasikan Gojo agar hanya mengubur mayat Geto tanpa mengkremasinya, mungkin saat itu Gojo sama sekali tidak menaruh kecurigaan, karena hanya Shoko Ieri yang tahu bahwasanya ada Kenjaku yang sejak awal mengincar tubuh Geto. Selain itu, orang yang bisa memberikan gambaran bahwa pencabutan teknik kutukan berarti kematian, orang tersebut adalah Shoko Ieri. Jadi ada indikasi kalau Shoko Ieri sejak awal memang tahu tentang cooling game. Dan terakhir, Gojo dan Geto selalu mendapat peran penting di Jujutsu Kaisen. Bahkan setelah kematian Geto, tubuhnya masih sangat penting, yaitu sebagai wadah Kenjaku. Yap, kalau Gojo dan Geto bisa sepenting itu, kenapa Shoko Ieri yang teman seangkatannya tidak diberikan peran yang sangat penting juga? Abdikos berikan persentase cukup besar, yaitu 55% pada Shoko Ieri, karena peran dia di Jujutsu Kaisen yang sangat-sangat misterius. Bahkan jika dia bukan Game Master di cooling game, persentase dia sebagai pengkhianat sangat-sangat besar. Abdikos mungkin akan bahas di video terpisah mengenai kemungkinan kalau Shoko Ieri adalah seorang pengkhianat kedua di Jujutsu Kaisen setelah Kokichi Muta. Karakter kelima, Master Tengen, persentase 70%. Yap, kalau mau tahu siapa karakter paling mencurigakan di cooling game, maka orang tersebut adalah Master Tengen. Selain dia bisa menjelaskan detail tentang cooling game, mulai dari pemicunya, waktunya, adminnya, dan juga peraturan-peraturan yang menyertainya. Megumi yang cerdas juga pernah mencurigai kalau Tengen punya sesuatu yang dia sembunyikan di cooling game. Ya, bagaimana bisa seseorang mengetahui cooling game dengan sangat detail kalau bukan orang tersebut sendiri yang menciptakannya? Dari sini teman-teman mungkin bertanya-tanya kalau memang Tengen adalah game masternya, lalu kenapa Tengen membantu para penyihir untuk melemahkannya, bahkan sampai repot-repot memberikan bagian belakang Prison Realm agar Gojo bebas dan bisa menghentikan cooling game? Jawabannya adalah Tengen terpaksa. Ingat ya, ini hanyalah teori dari Abdikos, dimana saat Kenjaku mengaktifkan Idol Transfiguration Mahito pada barir Tengen, sebenarnya saat itu Kenjaku memaksa Tengen untuk mengaktifkan cooling game. Jadi Tengen tidak bisa berbuat apa-apa ketika barir yang dia gunakan untuk melindungi dunia Jujutsu di Jepang malah dimanfaatkan Kenjaku untuk memulai cooling game. Itulah kenapa Tengen memberitahukan hal-hal penting pada para penyihir tentang cooling game agar game ini segera dihentikan. Namun Tengen tidak bisa mereveal kalau dialah game master yang harus dibunuh agar cooling game berhenti. Itu karena Tengen pengecut yang selalu bersembunyi di makam bintang. Bahkan dia meminta salah satu dari Yuki, Choso, atau Yuta untuk melindunginya dari Kenjaku. Dan ya, Tengen pada akhirnya berhasil diserap Kenjaku karena komposisi tubuhnya yang telah menyatu dengan bumi dan surga setelah berevolusi lebih mirip komposisi tubuh Rokutuka
dilakukan daripada manusia. Jadi Cooling Game tidak akan berhenti karena Tengen memang belum mati. Dia hanya sedang berada di dalam Uzumaki Kenjaku. Kalau teori Tengen adalah Game Master ini benar, maka hasil akhir Cooling Game bukanlah menghentikan game ini, melainkan mengevolusinya bersama dengan Tengen. Jadi menghentikan Cooling Game yang sebenarnya adalah menghentikan wujud monster evolusi dari Master Tengen yang telah bergabung dengan sebagian besar penduduk Jepang. Karakter ke-6, permainan Cooling Game itu sendiri, persentasenya 80%. Yap, karakter ke-6 ini sebenarnya bukan karakter, melainkan permainan Cooling Game itu sendiri, yaitu Abdikos berteori kalau Kenjaku mungkin menemukan dokumen kuno mengenai tata cara memulai Cooling Game, yaitu dengan memanfaatkan barir Tengen yang telah berevolusi, di mana barir tersebut akan menciptakan Kogane yang mendampingi para player Cooling Game. Hal ini sangat mungkin karena wujud asli Tengen sudah menyatu dengan bumi dan surga setelah dia berevolusi. Maksud dari bumi dan surga kemungkinan adalah bumi yang ditinggali para penyihir Jujutsu dan surga yang ditinggali makhluk Jujutsu seperti Sukuna dan Angel. Yap, Tengen adalah dewa Jujutsu yang tubuhnya menyatu dengan dua dunia tersebut. Jadi memanggil makhluk misterius seperti Kogane bukanlah hal mustahil, dan mungkin saja Kogane berasal dari surga itu sendiri. Yap, jika teori kalau Game Master adalah permainan Cooling Game itu sendiri, maka tidak ada cara lain untuk menghentikan game ini kecuali dengan membunuh semua player Cooling Game, yang caranya sudah Abdikos jelaskan di video bagaimana Kenjaku akan menghentikan Cooling Game. Oke teman-teman, demikian pembahasan semua potensi karakter yang bisa menjadi Game Master di Cooling Game. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.